Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai Islamic Work Ethic atau biasa yang dikenal dengan etika kerja dalam Islam. Perkenalkan, saya Nova Mirindasari sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai apa itu etika. Sebelum kami menjelaskan apa itu etika kerja dalam Islam, kami akan menjelaskan mengenai pengertian etika. Jadi, etika ini sendiri biasa disebut dengan ethos, yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Aristoteles juga mendefinisikan bahwa etika adalah sebagai suatu kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh manusia. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia, dikarenakan etika menjadi sebuah alat bantu seseorang dalam mengambil sebuah keputusan sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani kehidupan. Etika merupakan dasar yang penting di dalam pergaulan serta landasan penting bagi sebuah peradaban. Etika bukan hanya sekedar penampilan fisik saja, tetapi masih banyak faktor lain yang dapat mendukung seseorang untuk menampilkan sosoknya yang memiliki etika yang tinggi. Pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak. Adapun persamaannya terletak pada objeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Menurut Ahmad, etika kerja Islam adalah sebagai seperangkat nilai atau sistem kepercayaan yang diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis mengenai kerja. Etika kerja dalam Islam memberikan dampak yang baik atau positif terhadap perilaku seseorang, dikarenakan sikap kerja yang positif akan memungkinkan hasil yang menguntungkan seperti kerja keras, komitmen, dedikasi yang tinggi terhadap suatu pekerjaan individu itu sendiri maupun organisasi yang diikutinya. Agama Islam telah banyak menjelaskan mengenai etos kerja itu sendiri. Etos kerja Islam terkait erat dengan nilai-nilai keislaman yang telah baku dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Islam adalah agama yang menghargai kerja keras, bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 39, yang artinya, "Katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahuinya." Berdasarkan surat Az-Zumar tadi, telah menunjukkan bahwa Islam memiliki sikap dan pandangan bahwa kerja keras merupakan perintah Allah yang bernilai ibadah yang harus ditunaikan manusia. Baiklah, saya Nurlinda Oktarisfa akan melanjutkan menjelaskan materi tentang pedoman kerja dalam Islam. Islam sebagai sumber kebenaran telah memberikan ruang yang luas kepada umatnya untuk bekerja dan tidak bertentangan dengan syariah. Syariahlah yang menjadi pedoman dan referensi utama ketika manusia mengerjakan sesuatu baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui. Lalu Dia terangkan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat At-Taubah ayat 105. Maksud perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia bekerja. Namun, tidak boleh lupa bahwa apapun yang dikerjakan akan dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin yang bermakna penyaksian, dan kelak akan diperhadapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai apa yang telah dikerjakannya. Sebagai orang muslim, kita dituntut
agar tidak hanya mementingkan atau mengutamakan kerja keras untuk dunia saja atau akhirat saja, tetapi di tengah-tengah antara keduanya. Maksudnya di sini adalah jangan sampai kita dilalaikan oleh pekerjaan mencari harta saja, tetapi berusaha dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini akan mengunggah seorang muslim agar mau bekerja keras dalam segala bidang kehidupan, tidak hanya menyerah kepada nasib. Sebelum nasib tiba, kita harus berusaha lebih dulu dengan penuh tawakal kepada Allah. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak berusaha dan tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Selanjutnya, meneladani etos kerja Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasul bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi. Beliau bekerja untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja apapun itu selama tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan agama. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala adalah sosok yang selalu berbuat sebelum beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan tugas beliau sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik bagi seluruh manusia. Maka, saat kita berbicara tentang etos kerja Islam, maka beliaulah orang yang paling pantas menjadi rujukan. Dan berbicara tentang etos kerja Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala sama artinya dengan berbicara bagaimana beliau menjalankan peran-peran dalam hidupnya. Di sini ada 5 peran penting Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dalam etos kerjanya. Yang pertama yaitu sebagai Rasul. Peran ini beliau jalani selama 23 tahun untuk berdakwah menyebarkan Islam. Yang kedua yaitu sebagai pemimpin sebuah masyarakat heterogen. Rasul pun harus menata dan menciptakan sistem hukum yang mampu menyatukan kaum muslimin, Nasrani, dan Yahudi, mengatur perekonomian dan setumpuk masalah lainnya. Yang ketiga, sebagai panglima perang. Selama hidup tak kurang dari 28 kali, Rasul memimpin pertempuran melawan kafir Quraisy. Yang keempat, yaitu kepala rumah tangga. Di dalam posisi ini, Rasul harus mendidik, membahagiakan, dan memenuhi tanggung jawab lahir dan batin terhadap para istri beliau dan 7 anak dan beberapa orang cucu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu seorang pembisnis. Sejak usia 12 tahun, pamannya sudah mengajaknya melakukan perjalanan bisnis ke Syam. Karena beliau harus mandiri dan bersaing dengan pemain-pemain senior dalam perdagangan regional. Dan selanjutnya, apa sih rahasia kesuksesan karir dan pekerjaan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 7 rahasia kesuksesan karir dan pekerjaan Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasul selalu bekerja dengan cara terbaik, profesional, dan tidak asal-asalan. Yang kedua, dalam bekerja, Rasul melakukan dengan manajemen yang baik, perencanaan yang jelas, pentahapan aksi, dan adanya penetapan skala prioritas. Yang ketiga, Rasul tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Yang keempat, dalam bekerja, Rasul selalu memperhitungkan masa depan. Yang kelima, Rasul tidak pernah menangguhkan pekerjaan. Beliau bekerja secara tuntas dan berkualitas. Yang keenam, Rasul bekerja secara berjamaah dengan mempersiapkan tim yang solid, yang percaya pada cita-cita bersama. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, Rasul adalah pribadi yang sangat menghargai waktu. Tidak berlalu sedetik pun waktu kecuali menjadi nilai tambah bagi diri dan umatnya. Kemudian juga, Rasul bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi.
Beliau bekerja untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci yang terpenting. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.